Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013 tentang kecepatan dan debit ya. Kita akan ulang lagi ya materi tentang kecepatan dan debit. Pertama-tama ya, kita ingat-ingat lagi ya rumus untuk mencari kecepatan ya. Kecepatan itu lambangnya V. Nah, untuk mencari V itu rumusnya adalah S dibagi dengan T. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuhnya. Kalau kita ingin mencari S, rumusnya menjadi V kali T ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Kalau kita ingin mencari waktu tempuh, mencari T, rumusnya menjadi jarak dibagi dengan kecepatannya. T sama dengan S dibagi dengan V. Ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan dalam jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Bagaimana dengan debit? Debit itu lambangnya D. Ya, D itu sama dengan volume dibagi dengan waktunya. D sama dengan V per T ya. Nah, kalau ingin mencari T, mencari waktunya, itu rumusnya menjadi volume dibagi dengan debitnya. Kalau kita ingin mencari volumenya, rumusnya menjadi debit dikalikan dengan T. Kita ingat-ingat lagi ya. D itu adalah debit, V itu adalah volume, di sini V-nya V besar ya. Kalau tadi di rumus kecepatan V-nya V kecil. T di sini adalah waktu. Sekarang kita akan menggunakan rumus-rumus ya kecepatan dan debit ini dalam mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, jarak rumah Imam ke sekolah 3 km. Imam berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda pukul 6:30 dan tiba pukul 6:45. Kecepatan rata-rata adalah berapa kilometer per jam? Ini ada pilihannya ya, yang A 5 km per jam, B 12 km per jam, C 15 km per jam, atau yang D 18 km per jam. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini diketahui jarak, berarti S-nya 3 km. Kemudian berangkat ya pukul 6:30. Tiba di sekolah pukul 6:45. Yang ditanya adalah kecepatan V dalam kilometer per jam. Kita jawab ya. Yang ditanya adalah V. Nah, berarti kalau kita ingin mencari kecepatan, rumusnya adalah S dibagi dengan T. Jarak dibagi dengan waktu tempuhnya. Kita lihat di bagian yang diketahui. S sudah ada, sudah diketahui, tetapi T-nya waktu tempuhnya belum diketahui ya. Jadi kita harus cari terlebih dahulu waktu tempuhnya. Nah, kita cari nih waktu tempuhnya. Caranya adalah dengan mengurangkan ya pukul tiba di sekolah dengan pukul berangkatnya. Jadi 6:45 kita kurangkan dengan 6:30 menit. Yang menit dikurangkan dengan menit. 45 kurang 30, 15. 6 dikurang 6, 0. Jadi ini waktu tempuhnya adalah 15 menit ya. Kemudian kita baru masukkan ke dalam rumus kecepatannya. Tapi lihat dulu nih, yang ditanya itu kecepatan dalam kilometer per jam. Jadi waktunya harus kita ubah dulu ke jam. Ya, 15 menit itu berapa jam? Nah, kalau dari menit hendak dijadikan jam itu dibagi dengan 60. Jadi 15 ini kita bagi dengan 60 ya. Kita sederhanakan ya. Masing-masing dibagi dengan 15. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4. Jadi waktu tempuhnya adalah 1/4 jam. Sudah dalam jam ya waktu tempuhnya. Nah, kita boleh masukkan ke dalam rumus mencari kecepatan. V sama dengan S dibagi dengan T. S-nya 3, T-nya 1/4. Dibagi itu artinya dikali, 1/4-nya kita balik menjadi 4/1. 4/1 boleh kita tulis 4 saja ya. 3 kali 4, 12. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 12 km per jam. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang B. Nomor 2, Pak Afif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika Pak Afif berangkat dari rumah pada pukul 7:15 dan sampai di tempat kerja pada pukul 7:30, maka jarak antara rumah Pak Afif dan tempat kerja adalah berapa kilometer? Yang A 10 km, yang B 12 km,
yang C 13 km atau yang D 15 km. Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui kecepatan, berarti V-nya 60 km per jam. Kemudian berangkat pukul 7:15, tiba pukul 7:30. Yang ditanya adalah jarak dalam kilometer. Kita jawab ya. Yang ditanya jarak S, berarti untuk mencari S rumusnya adalah V dikali T. Lihat lagi di bagian yang diketahui, V-nya sudah ada tetapi T-nya waktu tempuhnya belum diketahui. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Jadi kita harus cari dulu nih T-nya. Cari dulu waktu tempuhnya. Nah, caranya sama ya. Tiba dikurang berangkat. 7:30 dikurang 7:15. Menit dikurang menit. 30 kurang 15, 15 ya. Jam dikurang jam, 7 kurang 7, 0. Jadi T-nya 15 menit. Ini satuan waktunya juga harus kita ubah ke jam ya. Mengapa? Karena kecepatannya ya satuannya dalam kilometer per jam. Jadi harus sama. Jadi 15 menitnya kita ubah ke jam. Sama seperti nomor 1 tadi ya. Diubah ke jam berarti dibagi dengan 60. 15 per 60 sama dengan 1/4 jam. Sudah dalam jam, baru kita masukkan ke dalam rumus jarak. V dikali T. V-nya 60, T-nya 1/4. 60 dikali 1/4 sama saja 60 dibagi 4 ya. Jadi jawabannya 15 km. Jadi jarak antara rumah Pak Afif dan tempat kerja adalah 15 km. Berarti jawabannya yang D. Nomor 3, Roni mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 63 km per jam. Sedangkan Risa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 57 km per jam dari kota Q ke kota P. Jarak kota P ke kota Q adalah 330 km. Jika mereka berangkat pukul 5:35, pukul berapa mereka akan berpapasan? Yang A, pukul 7:45, yang B, pukul 8, yang C, pukul 8:20, atau yang D, pukul 8:35. Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini ada 2 orang, Roni dan Risa ya. Masing-masing mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang berbeda. Jadi kita tulis ya kecepatannya Roni. Nah, V Roni itu 63 km per jam. Kalau Risa dia kecepatannya 57 km per jam. Jarak berarti S 330 km. Berangkat pukul 5:35. Yang ditanya pukul berapa mereka berpapasan. Untuk lebih mudah dalam menjawab soal ini kita gambar dulu ya sketsanya ya supaya kita terbayang gitu apa sih yang ditanyakan. Nah, kita jawab ya. Nah, ini dia. Ini ada kota P lalu ada kota Q. Jarak dari kota P ke kota Q itu adalah 330 km. Lalu ada seorang anak bernama Roni. Nah, Roni ini pergi dari kota P menuju kota Q. Ya, dari P menuju Q. Nah, misalnya yang garis hijau ini garisnya si Roni ya. Kalau Risa itu dari kota Q menuju kota P. Nah, berarti dari arah yang sebaliknya. Garis yang berwarna coklat ini adalah punyanya si Risa. Nah, mereka bertemu. Nah, mereka bertemu di titik yang bertanda bintang itu. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, garis yang berwarna hijau itu berarti jarak yang ditempuh oleh Roni, S-nya Roni. Ya, jarak yang ditempuh oleh Roni. Garis yang berwarna coklat itu berarti jarak yang ditempuh oleh Risa. Ini adalah S-nya Risa. Nah, ini anak-anak berarti ya jarak yang ditempuh oleh Roni, garis berwarna hijau, ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh Risa, garis yang berwarna coklat, itu sama dengan jarak seluruhnya. Jarak totalnya. Jarak dari kota P ke kota Q. Ya. Jadi S Roni ditambah S Risa sama dengan S totalnya. Jarak yang ditempuh Roni ditambah jarak yang ditempuh oleh Risa sama dengan jarak seluruhnya dari kota P ke kota Q. Nah, sekarang kita tulis apa rumusnya jarak S. Ya, S itu sama dengan V kali T. Jadi kalau jarak yang ditempuh oleh Roni berarti V kali T. V-nya menggunakan V-nya Roni ditambah dengan jaraknya Risa. S berarti V kali T. Berarti V-nya Risa dikalikan dengan T. Sama dengan jarak seluruhnya. V-nya Roni 63 kali T. V-nya Risa
57 kali T sama dengan jarak totalnya 330. Nah, yang ruas kiri 63 kali T ditambah 57 kali T. Nah, ini adalah sifat distributif ya. Jadi boleh kita tulis seperti ini. 63-nya tambahkan dengan 57 baru kita kalikan dengan T sama dengan 330. 63 tambah 57 itu 120 dikali T sama dengan 330. Jadi T-nya sama dengan 330 dibagi 120. Kita sederhanakan ya menjadi 29/12 jam. Nah, 9/12 jamnya kita jadikan menit ya. Nah, coba kita hitung dulu nih, 9/12 jam itu berapa menit? Kalau dari jam ke menit berarti dikalikan dengan 60 ya. 9/12 kali 60 untuk menjadi menit. 60-nya bisa dibagi 12 ya menjadi 5. 5 kali 9 45 menit. Jadi 29/12 jam itu sama dengan 2 jam 45 menit. Nah, sekarang kita akan hitung ya pukul berapa mereka berpapasan. Waktu tempuhnya adalah 2 jam 45 menit. Pukul berapa mereka berpapasan? Nah, ini mereka berangkat pukul 5:35 ya. Jadi pukul berapa mereka berpapasan tinggal kita jumlahkan. 5:35 ditambah 2 jam 45 menit. Menit dijumlahkan dengan menit ya. 35 tambah 45 itu 80. 5 tambah 2 7. Yang bagian menit ini 80 sudah lewat dari 60 menit ya. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi 80 ini kita pecah menjadi 60 menit dan menjadi 20 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, 1 jamnya kita tambahkan ke 7 jam. 7 tambah 1, 8 ya. Jadi pukul berapa mereka berpapasan itu pukul 8:20 menit. Jadi jawabannya ini yang C. Nomor 4. Ayah mengalirkan air dari keran ke dalam ember yang berkapasitas 60 liter. Ayah mengisi ember tersebut sampai penuh selama 5 menit. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah berapa liter per menit? Yang A 6, yang B 12, yang C 55, yang D 65. Kita tulis ya apa yang diketahui. Yang diketahui ini ember berkapasitas 60 liter. Berarti ini volumenya V 60 liter. 5 menit berarti T-nya ya. Yang ditanya debit dalam satuan liter per menit. Satuannya sudah sama nih ya, liter sama menit ya. Tidak perlu ada yang diubah. Langsung kita jawab ya, rumus debit. Berarti V dibagi T. 60 dibagi 5, 12 liter per menit. Jawabannya yang B. Nomor 5, sebuah bak penampungan air berisi 60 liter. Setelah dialiri air selama 15 menit menjadi 180 liter. Debit air yang mengalir adalah berapa liter per menit? Yang A 4, yang B 8, yang C 12, yang D 16. Kita tulis apa yang diketahui. Di sini ada ya dua jenis volume. 60 liter dengan 180 liter. 60 liter itu adalah volume awal ya. Jadi kita tulis ya V awal 60 liter. Setelah dialiri air selama 15 menit berarti T 15 menit. Volumenya menjadi 180 liter. Berarti ini adalah volume akhir ya, 180 liter. Yang ditanya adalah debit dalam satuan liter per menit. Di satuannya sudah sama ya, liter dengan menit. Tidak perlu ada yang diubah. Kita jawab ya, rumus debit adalah volume dibagi dengan waktunya. Di sini volumenya ada dua nih, volume awal dengan volume akhir. Mana yang akan digunakan? Nah, ini mula-mula berisi 60 liter. Kemudian dialiri air menjadi 180 liter. Jadi V-nya harus dikurangkan dulu. Volume akhir dikurang volume awal. Kemudian baru dibagi dengan waktunya. 180 dikurang 60 dibagi 15. 120 bagi 15 sama dengan 8 liter per menit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya tentang kecepatan dan debit. Pelajari lagi rumus-rumus tentang kecepatan ya, tentang debit dan juga tipe-tipe soal yang tadi kita bahas ya. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.